Tolong didengar videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman nantinya. Dan untuk Indra Bekti semoga cepat sembuh lagi. Indra Bekti jatuh sakit dan harus dirawat secara intensif di rumah sakit setelah mengalami pendarahan di otak. Setelah sempat membaik, kondisinya tiba-tiba drop dan harus kembali masuk ICU pada akhir pekan lalu. Sang adik, Cipta pun mengabarkan jika Indra Bekti kini sudah mulai membaik meskipun tensi darahnya masih belum stabil. Ia mengatakan jika dokter menyarankan sang kakak untuk lebih banyak istirahat. Selain itu rekan Indy Barens itu pun disebut masih mengalami keluhan yang sama seperti sebelumnya yakni penglihatan yang buram dan pusing. Kemudian matanya masih mengeluhkan buram sama kepalanya masih pusing kayak gitu. Jadi belum ada perubahan seperti yang kemarin sih kondisinya, ungkapnya. Meski begitu ada peningkatan yang dialami sang kakak, yakni sudah mulai ada penambahan nafsu makan. Sementara itu untuk hasil MRI kepala Indra Bekti ia mengaku tak terlalu paham. Sejak selesai operasi pada Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 Indra Bekti memang dirawat di ICU untuk dilakukan observasi. Saat itu, dia sempat membaik dan siuman bahkan bercanda dengan Indy Barens. Namun pada Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022 tekanan darahnya naik yang menyebabkan pandangannya kabur. Hal itu pun membuat Indra Bekti dan keluarganya terpaksa melewati pergantian tahun baru 2023 di rumah sakit dalam keadaan cemas menanti kabar sang presenter. Komoriki kemudian menjelaskan soal penggalangan dana yang pernah disampaikan istri Indra Bekti yakni Aldila Jelita beberapa waktu lalu. Menurutnya, penggalangan dana itu bukan berasal darinya. Sebenarnya ini adalah usulan dari teman-teman artis yang mau mengadakan penggalangan dana untuk Kak Bekti. Di hari pertama itu teman-teman artis sudah memberikan ide itu, jelas Komoriki. Menurut Komoriki, keluarga sempat menolak adanya ide penggalangan dana untuk Indra Bekti. Tapi akhirnya memberitahukan hal ini karena misalnya ada yang mau open donasi ya monggo. Mungkin ada yang memiliki rezeki lebih dan mau membantu ya nggak apa-apa, terang Komoriki lagi. Komoriki membahas soal BPJS yang banyak diusulkan orang-orang kepada keluarga Indra Bekti. Menurutnya, penyakit yang diderita Indra Bekti bukan sakit seperti flu atau batuk. Kalau kalian yang nanya soal BPJS nih ya saat Kak Bekti itu pingsan kan dibawanya ke rumah sakit terdekat saat dia sedang bekerja. Nggak mungkin dong kita muter-muter nyari rumah sakit saat itu kalau ada yang terdekat. Pastikan kita melarikan dia ke rumah sakit terdekat untuk penolongan pertama, tegas Komoriki. Kalau yang bilang soal dipindahkan saja ke rumah sakit lain. Ini yang sakit kepalanya loh bukan sakit kayak flu dan batuk itu. Kalau ini kan sakit kepalanya itu. Jadi kita harus benar-benar memikirkan gimana kalau mau pindah rumah sakit soalnya kan banyak pertimbangannya. Imbuhnya, diberitakan sebelumnya. Indra Bekti mengalami pecah pembuluh darah di bagian kepalanya hingga pingsan. Ia pun telah menjalani 2 operasi dan kini tengah dalam kondisi pemulihan. Indra Bekti diketahui sedang siaran pagi di radio pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Saat itu, Indra Bekti juga sedang berulang tahun yang ke-45. Sekitar pukul 7.30, Indra Bekti hendak ke toilet. Namun, ia tak kunjung kembali padahal sudah waktunya on air. Tim di lokasi siaran mengecek Indra Bekti ke toilet. Sempat dipanggil berkali-kali. Indra Bekti tak juga bersuara. Ternyata Indra Bekti sudah tidak sadarkan diri di toilet. Semoga Indra Bekti sehat kembali dan dapat menghibur kita semua lagi.